Salva? Benar. Ya, benar. Baik Ibu, jadi perkenalkan saya Salsa, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Ibu, kedatangan saya di sini, saya akan sedikit memberikan pengetahuan kepada Ibu mengenai edukasi pembatasan aktivitas pada pasien CHF. Nah, dikarenakan Ibu didiagnosa CHF Ibu. Gitu. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pengetahuan mengenai pembatasan aktivitas kepada Ibu. Sekitar waktunya nanti 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, langsung saja Ibu. Sebenarnya apakah ada yang ingin ditanyakan? CHF itu apa ya, Sus? Baik. Saya nggak tahu. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu Ibu. Baik, CHF itu atau congestive heart failure atau CHF atau yang biasa kita sebut dengan gagal jantung kongestif adalah kondisi ketika jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, kondisi ini terjadi dikarenakan kegagalan otot jantung sehingga otot jantung tidak bisa bekerja secara normal Ibu. Nah, itu pengertian dari CHF. Nah, selanjutnya kan tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa kita akan membahas mengenai pentingnya pembatasan aktivitas pada pasien CHF. Nah, pentingnya pembatasan aktivitas ini apa nih Bu? Tujuannya nih, tujuan dari pembatasan aktivitas ini yang pertama yaitu mencegah kelelahan sehingga dapat memperburuk kondisi. Nah, yang kedua mengurangi beban kerja jantung. Nah, apabila Ibu beraktivitas secara berlebihan, nah beban kerja jantung ini akan menjadi lebih berat, detak jantungnya akan lebih cepat dan tidak teratur. Nah, yang ketiga yaitu dengan aktivitas secara terukur, nah Ibu ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh tanpa mengganggu kondisi jantung Ibu, begitu. Nah, yang selanjutnya itu jenis aktivitas yang dianjurkan dan dibatasi atau tidak dianjurkan. Nah, yang pertama aktivitas yang dianjurkan ini Ibu buat Ibu bisa dilakukan yaitu yang ringan-ringan saja seperti berjalan kaki pagi hari yang ringan-ringan saja, jangan kelamaan, sekitar 10 menit begitu Ibu. Lalu aktivitas rumah tangga yang ringan, misal nyapu di ruang tamu begitu Ibu. Nah, selanjutnya aktivitas yang tidak dianjurkan Ibu seperti mengangkat beban berat, terus melakukan aktivitas rumah tangga yang berat seperti mencuci, terus udah mencuci ntar menyapu begitu. Nah, jadi keluarganya bisa membantu untuk pekerjaan rumah tangganya begitu. Nah, itu untuk aktivitas yang dianjurkan dan aktivitas yang tidak dianjurkan. Nah, selanjutnya itu tanda-tanda aktivitas apabila berlebihan. Nah, Ibu misal kalau ada tanda-tanda ini apa saja karena aktivitasnya berlebihan. Nah, yang pertama itu sesak napas. Terus yang kedua merasa lelah ini tapi ketika udah istirahat tidak kunjung hilang. Nah, yang ketiga yaitu detak jantung cepat dan tidak teratur. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila aktivitasnya berlebihan, beban jantung menjadi lebih berat. Nah, detak jantungnya menjadi lebih cepat dan tidak teratur. Nah, yang selanjutnya itu ada nyeri dada dan pusing atau kepala terasa ringan. Nah, apabila Ibu mengalami tanda-tanda ini ketika lagi aktivitas, berarti itu aktivitas Ibu yang lakukan berlebihan Ibu. Nah, selanjutnya Ibu harus istirahat. Kalau istirahatnya sudah istirahat tapi tanda-tanda ini tidak kunjung hilang, Ibu bisa langsung ke pusat pelayanan kesehatan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada strategi pengelolaan aktivitas harian yaitu dengan metode 3P, yaitu ada plan, pace, dan prioritize. Nah, plan itu yaitu rencanakan, yaitu dengan membuat jadwal aktivitas sesuai kemampuan fisik, menyisipkan waktu istirahat, dan mengatur prioritas kegiatan. Nah, yang kedua yaitu ada pace, atur ritme, yaitu dengan melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja Ibu, terus menghindari tergesa-gesa, misal aktivitasnya jangan buru-buru begitu, terus yang ringan-ringan saja. Lalu berhenti jika merasa lelah, misal Ibu lagi beraktivitas, Ibu merasa lelah, langsung istirahat saja begitu.
Lalu yang yang ketiga yaitu prioritas atau prioritaskan. Nah, ibu fokus pada kegiatan yang penting-penting saja seperti makan, olahraga yang ringan, serta menghindari aktivitas yang tidak mendesak. Misal kegiatan yang tidak terlalu penting ibu itu jangan dilakukan begitu. Melakukan yang penting-penting saja. Baik begitu ibu, apakah sebenarnya ada yang ingin ditanyakan? Berarti untuk olahraganya itu dikurangi ya, jadi seperti jalan kaki saja, tidak boleh mengangkat beban. Iya begitu, boleh olahraga tapi ya ringan-ringan saja, jangan terlalu berat. Ada lagi yang ditanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya untuk mengevaluasi ibu, apakah ibu sudah paham? Saya ingin bertanya kepada ibu ya. Tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali nih ibu. Yang pertama saya ingin menanyakan apa itu CHF ibu? CHF itu bisa disebut dengan gagal jantung. Jadi gagal jantung itu adalah kondisi jantung tidak bisa memompa dengan baik. Kondisi ini terjadi karena kelainan pada otot jantung sehingga jantungnya itu tidak bisa bekerja dengan sempurna. Intinya seperti itu. Ya baik. Ya CHF itu gagal jantung akut ya, karena kegagalan memompa jantung ke seluruh tubuh. Nah yang selanjutnya ibu, kan tadi kita membahas pembatasan aktivitas nih. Apa sih tujuan dari pembatasan aktivitas ini? Pentingnya itu seperti apa? Yang pertama tuh tadi tuh kalau nggak salah ada 3 poin ya sus. Nah yang pertama tuh ada mencegah kelelahan otot jantung yang dapat intinya mengurangi gejala untuk memperburuk pada jantung. Yang kedua tuh mengurangi beban kerja jantung, misalnya jangan terlalu capek. Untuk yang ketiga dengan mengukur aktivitas pasien dan meningkatkan daya tahan tubuh pada pasien. Supaya pasien tidak merasa tergesa-gesa atau tidak merasa capek. Ya, baik, benar sekali. Nah, yang selanjutnya nih, aktivitas apa sih yang dianjurkan untuk pasien CHF ini? Yang pertama tuh tadi ada olahraga tersebut tuh misalnya jalan santai, terus mengangkat beban yang ringan, serta aktivitas rumah tangga yang ringan. Nah, terus ada aktivitas yang tidak dianjurkan seperti intinya tuh mengangkat beban berat, misalkan mengangkat galon dan yang lainnya, intinya yang berat aja semua. Ya, benar sekali. Jadi ibu harus melakukan aktivitas yang dianjurkan, jangan melakukan aktivitas yang tidak dianjurkan, yaitu aktivitas yang berat-berat yang membuat ibu menjadi kelelahan. Nah, yang selanjutnya ini ibu, tadi kan ada tanda-tanda aktivitas yang berlebihan. Tanda-tandanya itu seperti apa ibu? Saya tahunya sesak nafas aja sih sus. Oh, ingatnya yang sesak nafas ya. Jadi saya jelaskan lagi nih ibu. Jadi tanda-tanda apabila aktivitasnya berlebihan. Nah, itu apa saja? Yang pertama yaitu sesak nafas ya, betul sekali yang ibu sebutkan tadi. Lalu yang kedua ada nyeri dada. Terus lalu detak jantung yang menjadi lebih cepat dan tidak teratur. Lalu yang selanjutnya apabila merasa lelah walaupun sudah diistirahatkan tapi tetap tidak kunjung, lelahnya tidak kunjung hilang gitu. Nah yang selanjutnya itu merasa pusing gitu. Apabila ibu merasakan tanda-tanda seperti itu, ibu segera istirahat supaya tanda-tandanya hilang. Apabila tandanya nggak hilang, langsung ke pusat pelayanan kesehatan gitu. Nah selanjutnya ibu, strategi pengelolaan aktivitas hariannya itu apa aja ibu? Tadi ada 3P, ingat apa nggak ibu? Enggak sulit soalnya bahasanya itu tidak mudah dipahami. Baik, saya jelaskan lagi ya supaya ibu lebih paham, supaya bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, strategi pengelolaan aktivitas harian ini dengan metode 3P, yaitu P yang pertama itu plan, terus yang kedua ada PES, dan yang ketiga ada prioritas. Nah, P yang pertama itu kan plan, dan itu rencanakan, yaitu dengan mengatur jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, terus yang kedua yaitu PES, yaitu atur ritme,
yaitu dengan melakukan aktivitas secara perlahan, tidak tergesa-gesa seperti itu, supaya detak jantungnya ritmenya itu tidak terlalu cepat begitu, supaya tetap teratur begitu dalam kondisi normal. Nah, yang ketiga yaitu prioritaskan aktivitas yang utama saja, yang penting-penting saja seperti itu Ibu. Jangan melakukan aktivitas yang tidak penting begitu Ibu. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa dipahami. Baik, apabila sudah dipahami, artinya apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Baik, untuk bawahnya? Baik, alhamdulillah kalau sudah merasa paham. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari Ibu. Semoga Ibu cepat sembuh ya Ibu. Baik. Nah, sebelumnya ini ada sedikit materi yang tadi saya sampaikan, bisa dibaca-baca di rumah atau di waktu yang senggang gitu Bu, Bapak, supaya bisa mengingat kembali apa sih tadi yang saya sampaikan kepada Ibu tadi, bisa dipelajari di rumah gitu. Terima kasih atas waktunya Ibu, Bapak. Terima kasih, saya izin untuk pamit. Apabila ada yang ingin dibutuhkan bisa pakai saja Ibu. Terima Terima kasih, saya pamit. kasih Terus.